Pak Mulyadi, bukan sekali ini sebenarnya rakyat bergolak ya. Ketika revisi KPK itu sampai ke berbagai kota di Indonesia, apa Omnibus Law dan lain-lain bergolak, tapi kemudian semuanya dibungkam kan, akhirnya hilang begitu saja. Iya, saya bilang tadi itu karena belum ada kelompok yang memecah yang berada di lingkaran kekuasaan keluarkan diri. Itu belum. Nah, Nanti suatu saat akan muncul seperti Pak Harmoko gitu. Ya, Pak Harmoko nanti dia sendiri yang puja, kemudian dia sendiri yang hajar, Pak. Itu juga sifat ilmiah daripada kekuasaan tuh. Ya, saya kan berkali-kali saya katakan, Mbak ya, saya berkali-kali katakan, ketika Soekarno ya ikut serta ya, saya katakan ikut serta karena saya tidak tahu apa betul dari dia, apa dari MPRS itu menetapkan dia sebagai presiden seumur hidup. Mestinya kalau saya waktu itu konsultan politiknya Bung Karno, saya katakan jangan Anda mau menerima presiden seumur hidup. Sebab apa? Ini presiden apa negara yang Anda bawa ini republik, harus ada pemilihan umum. Kalau Anda presiden seumur hidup berarti tidak ada pemilihan umum. Dan yang terpenting di sekitar Anda tersinggung itu. Masa mau mengatakan bahwa wakil presiden seumur hidup, ya kan? Berikan juga ruang secara politik bahwa wakil presiden itu mau juga jadi presiden. Saya tidak bisa bayangkan itu perasaannya itu Bung Hatta ketika ada presiden seumur hidup itu. Mungkin ya bagusnya karena Hatta yang dampingi. Seandainya saya yang dampingi, saya bergolak itu, enak aja loh jadi presiden seumur hidup. Kapan kesempatan saya itu? Kalau saya jadi wapres waktu itu. Untung Bung Hatta yang bijak juga kan, negarawan itu. Tetapi dia rasakan akibatnya kan. Kalau bukan karena presiden seumur hidup, sentralisme kekuasaan, ya panglima tertinggi angkatan perang, pemimpin besar revolusi yang mulia, dia kumpul semua, ya kemudian dia para oposisinya di penjara tanpa pengadilan, ya sudah tidak jatuh itu, kan memalukan sekali itu Bung Karno jatuh itu kan. Terhina itu, jangan ulang dengan kasus itu. Nah, Kodari tidak berpikir ke arah sana itu. Kodari itu, ya saya kalau pakai teori saya oligarki sosial, dia adalah elit yang mencari, dia adalah bandit politik. Ya, sekelompok orang yang mencari keberuntungan kalau menggunakan teori saya. Tapi saya tidak bisa pastikan dia, karena dia juga masuk dalam strategi political decay. Nah, ini teori saya, ini perlu diuji coba. Dia perlu dilihat, saya perlu mendapat informasi itu. Siapa sebenarnya di belakangnya ini? Karena tidak mungkin Kodari ini berdiri sendiri. Dalam teori elit, dia berada dalam elit penghubung. Dan di atasnya massa. Dan di bawahnya elit antara gitu. Dan itu juga kelompok-kelompok yang muncul itu, saya belum tahu juga di mana, siapa di belakangnya ini. Apakah oligarki politik nyantolnya di partai politik atau di oligarki ekonomi di bandar politik, saya juga belum tahu. Karena itu saya katakan kalau menggunakan teori saya gitu kan, ini dalam perspektif akademik gitu. Ini menarik ini, dikatakan ya siapa ini yang di belakang Kodari itu belum terjawab ya. Kira-kira siapa ya? Mungkin silakan menebak masing-masing ya. Tetapi lepas dari itu tadi dikatakan bahwa ya ini sebelumnya rakyat ada yang mengatakan wah kalau 3 periode rakyat akan bergolak, akan meruncingkan kebencian terhadap rezim begitu ya, akan meningkatkan kebencian terhadap rezim. Tapi hal ini sebenarnya bergolak sudah terjadi yang sebelumnya dan rakyat benar-benar bisa dibungkam dengan kekuatan. Jika hal itu dilakukan lagi, mungkinkah kita akan mengalami semacam penjajahan lagi, tapi bukan dijajah bangsa asing, tapi dijajah bangsa sendiri begitu, Prof? Ini kepada saya ini? Iya, Prof. Kalau mungkin nggak ini? Saya kurang tahu juga ya, penjajahan quote unquote. Artinya apakah ada tangan-tangan luar, bukan dalam negeri, tangan-tangan luar negeri yang untuk menghancurkan Indonesia. Saya kurang tahu. Tapi saya sangat tertarik dengan apa yang pemaparan Pak Mulyadi itu ya. Banyak yang pendapatnya sama dengan saya. Ya. Jadi memang Kudori ini hanya pion dia. Ya. Menurut saya Hakul yakin dia hanya pion, dia menjalankan misi siapa, tidak mungkin dia sendirian, tidak mungkin. Dan dia dengan enteng. Mulai sekarang tugas saya adalah bagaimana kita bisa, ya kira-kira bahasa saya, membujuk DPR untuk mengamandemen 1945. Nah, tadi Pak Mulyadi mengatakan yang penting sekarang ini yang pasal 6A, pasal 6 ayat 2 ini gitu ya. Kita harus hapus itu koalisi-koalisi. Saya setuju Pak.
Tapi amat mustahil kita bisa lakukan itu. Kenapa? Ya itu, karena DPR sudah ngegeng. Sistemnya sudah bukan demokrasi lagi kan, oligarki. Ya, pasti akan ditentang mati-matian. Nah, semua RUU itu mustahil bisa gelinding menjadi undang-undang tanpa persetujuan suara mayoritas dari para anggota DPR. Termasuk Presiden PT tadi ya, Presidential Threshold, itu juga 20%. Itu yang paling bahaya, itu yang paling gila itu sebetulnya. Ya, Presidential Threshold itu. Saya sependapat dengan Pak Mulyadi. Nggak ada di mana-mana itu 20%, itu sudah ngegeng gitu loh. 20%, oke lah. Karena saya punya lebih dari 20%. Ya, nggak apa-apa. Malah mau ditinggikan lagi. Ya, supaya hanya 2-3 partai yang punya hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Ini demokrasi apa gitu. Makanya saya sering mengatakan, orang sering ngomong pihak sana gitu lah ya, paling gemar ngomong Pancasila, Pancasila, Pancasila. Lalu datang Cipta Lesmana. Pancasila sudah lama cemplung di dasar laut, sudah dibuang ke dasar laut. Pancasila itu hanya verbal, verbal, verbal. In reality, Pancasila sudah tidak ada gitu loh. Nah, inilah saya juga bingung bagaimana para wakil rakyat kita gitu ya di DPR. Tapi namanya wakil rakyat, mestinya mereka itu mewakili, memperjuangkan nasib konstituennya. Ini tidak gitu kan ya. Ini semakin banyak nih. Tapi Prof Cita, dengan PT Presidential Threshold 20%, itu artinya ramalan Mama Loren Kodari tadi itu benar dong, bahwa jika seandainya di amandemen kemudian Jokowi Prabowo maju 2024, maka akan ada satu calon saja berhadapan dengan kotak kosong. Ya, teori tanda kutip begitu. Tapi kok saya tetap, ya ini Bung Ilham lebih tahu dari saya lah. Ini sudah masuk ranah agama sini. Saya kok tetap hakul yakin, ya tidak akan diizinkan sama Tuhan. Saya yakin sekali. Yeah. Jokowi ini, mohon maaf sekali lagi, terutama kepada Jokowi, quote unquote, Jokowi ini bodoh. Kalau dia digiring ke jurang, bodoh sekali dia. Ya. Jadi kemungkinan betul Pak Mulyadi ini, saya di mana-mana ceramahnya begitu. What is politik? Politik is the art of the possibility. Politik adalah seni membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mungkin jadi tidak mungkin. Ada kemungkinan si Kudori ini orang jahat, ada kemungkinan dia gulirkan wacana ini justru untuk menghancurkan Jokowi. Ingat, politik mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mungkin jadi tidak mungkin. Ada kemungkinan. Tapi kalau untuk menghancurkan Jokowi, harusnya Jokowi tidak mau dong dihancurkan. Kenapa? Ya dia diam-diam saja. Ya. Berarti bukan untuk menghancurkan, kalau diam-diam saja. Ya pastinya harus, ya tadi, tapi sudah dikatakan sendiri, Jokowi sendiri mengatakan bahwa ya ini menampar muka saya, mencari muka, dan menjerumuskan ya. Tapi sekali lagi ini itu kalimat belum selesai, itu titik koma kalimat itu. Versi komunikasi itu titik koma, mesti diselesaikan. Oleh sebab itu, hari ini saya minta dengan sangat semua partai politik menghentikan pembicaraan tentang amandemen pasal 7 Undang-Undang 45. Kenapa? Sebab saya tidak mau. Demi Allah saya tidak mau menjadi presiden pasal 3. Pakailah nama Allah gitulah. Biar dia dikutuk kalau dia bohong lagi begitu loh. Nah, jadi orang percaya Pak Rahma, ya, Ilham Bintang tidak ragu-ragu lagi, Cipta Lesmana tidak ragu-ragu lagi. Kalau dia luncurkan pakai nama Allah itu loh. Demi Allah, saya tidak bersedia saya. Nah, forum kita di sini ya, nanti kesimpulannya saya mohon dengan sangat Pak Rahma ya, itu dicantumkan itu, cantumkan. Jokowi bicara 3 kali selama ini belum selesai, baru titik koma. Harus diselesaikan kalimat itu Pak Rahma. Baik, silakan ini ditambahkan ini Bang Ilham. Iya, makasih banyak. Jadi gini, Pak Cipta, saya juga bukan ahli agama, saya baru juga ini. Saya baca tulisan. Cuman memang gini Pak
Profesor, memang ada janji Tuhan juga. Kalau karena kekuasaan itu membuat kamu melupakan saya, maka saya akan lebih-lebih kekuasaan itu sampai kamu, sampai kau muntah dengan kekuasaan itu gitu. Dan kau tahu asapnya itu ada. Gitu. Jadi kira seperti itu, Pak. Tapi saya begini, ini kan bicara politik oleh Pak Profesor Mulyadi tadi ini. Memang ada, saya ingat dulu catatannya, karena memang kan wartawan yang catat tuh jurnal. Reagan waktu Presiden Amerika itu diprotes, didemo oleh mahasiswa. Sempat dia ngomong bahwa saudara-saudara mesti paham, kata Reagan ini. Apa yang saya utarakan pada waktu kampanye, janji-janji saya pada waktu kampanye, itu adalah janji politik. Janji kampanye itu satu hal. Melaksanakan pemerintahan adalah hal lain. Jadi tampaknya ini yang saya mau elaborasi dulu nih Pak Mulyadi. Tampaknya ini yang menjadi pijakan Kodari dan semua teman-teman sampai membiarkan korin dalam tubuhnya tumbuh berkembang merajalela gitu, merusak tatanan yang ada gitu. Saya akan mengatakan dalam tulisan saya, awas soundbite Presiden 3 periode, bahwa ucapan politik itu disampaikan sesuai dengan situasi dan dinamika yang ada pada waktu itu. Jadi ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa dia tidak bersedia dan sudah minta tidak akan mau menjadi melanjutkan Presiden periode ketiga, itu adalah situasi hari ini. Yang saya gambarkan dalam tulisan bahwa hari ini memang tidak mungkin disampaikan seperti itu karena itu melanggar konstitusi. Tahun depan bisa beda lagi situasinya. Nah, kalau misalnya nanti ada amandemen Undang-Undang 45 khususnya pasal 7 itu merubah itu nggak bisa disalahkan kalau dia lagi mengatakan oke, seperti ungkapan di zaman Orde Baru dulu Pak Prof. Tadi Rahma mengutip, sebagai prajurit saya siap ditempatkan di mana saja dan kapan saja. Iya mau dong, tempatnya bagus. Coba disuruh jadi satgas COVID di Wisma Atlet, nggak mau dia. Tidak bersedia kecuali rakyat menghendaki. Iya, kayak begitulah ungkapan yang klasik banget ya, itu udah basi banget tuh. Nah, tetapi Pak Mulyadi dan Profesor lupa memperhitungkan fenomena ada namanya dalam kongres-kongres manapun, ya orang yang tidak kita kenal itu tiba-tiba mencalonkan diri untuk jadi ketua umum juga, tidak punya bekal segala macam. Harapannya apa? Supaya dihitung nanti kalau ada pemilih, kalau pengurus terbaru dipilih, dihitung suaranya ada, Pak, gitu. Masuklah dia. Nah, dalam konteks ini kalau kita perhatikan pemberitaan yang saya ikuti tadi malam di TV One, acara apa TV One kemarin ya? Itu menggambar ada tim survei mengatakan siapa yang Denny JA. Jadi Denny JA punya tim survei itu mengatakan bahwa yang namanya kingmaker itu hanya ada 3. Disebut eksplisit itu Pak Jokowi salah satu. Dengan argumentasi bahwa loh sekarang ini kan dia didukung oleh sekian partai koalisi pemegang suara 80% parlemen Pak Cipta. Oh. Jadi dengan membuat soundbite bahwa Pak Jokowi periode ketiga seakan itu adalah aspirasi rakyat, sama dengan waktu Pak Harmoko membujuk Pak Harto bahwa habis dari kelompok pencapir semua rakyat menghendaki Pak Harto tetap jadi presiden, sekurang-kurangnya Pak Jokowi akan ikut menentukan presiden, siapapun nanti yang presiden terpilih gitu. Nah, ini kan semacam dugaan kita bahwa oligarki yang menentukan pimpinan nasional itu mendekati kebenaran. Kalau penentuan nasib bangsa Indonesia, penentuan presiden yang akan memimpin bangsa Indonesia ini ditentukan oleh 1 orang, katakanlah 3 orang, itu luar biasa merusak amanah bangsa itu, amanah rakyat. Jadi saya mengatakan bahwa amanah rakyat yang mereka peroleh melalui kampanye, melalui pemilu dan sebagainya ini, mereka gunakan sekarang ini untuk merampok hak rakyat. Jadi hak rakyat yang mereka peroleh itu tidak boleh dipakai untuk segala urusan sebenarnya. Mandat rakyat pada pemilu adalah memberikan suara kepada partai tertentu untuk mendapatkan suara terbanyak untuk pemerintahan pada saat itu. Demikian juga presiden. Tapi pastilah mandat yang diperoleh oleh presiden pada tahun pemilu 2019 bukan untuk
selanjutnya menjadi presiden lagi. Ya, lepas apakah ada itu diatur dalam konstitusi atau tidak diatur gitu. Perjanjiannya seperti itu. Jadi kemudian kalau ada rencana merubah lagi, berarti sebenarnya perencanaan itu mendahului masa tenggang waktu Pak Prof, masa berlakunya mandat rakyat itu. Jadi itu namanya ditelikung dari belakang, dihianati mandat rakyat itu 5 tahun. You harus 2024 tidak boleh ada di tengah jalan you pakai mandat kami untuk merubah amandemen itu. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi itu yang saya menurut saya Pak. Itu menarik itu Bang Ilham, karena memang ya itu yang tadi skenario yang saya baca itu ada juga skenario yang mengatakan ini akan didukung oleh DPR, DPD, MPR karena bukan hanya presiden saja yang akan ditambah jabatannya. Jadi bukan 3 periode tapi ditambah jabatannya, bukan hanya presiden tapi DPR juga akan diperpanjang, MPR, DPD semua diperpanjang dengan alasan COVID. Gitu. Pak Rama, kalau namanya amanah sudah diselewengkan, itu kayak bisa dipakai buat apa aja. Itulah sebabnya sejak 15 tahun lalu sebenarnya saya sudah menulis berkali-kali bahwa reformasi itu, Profesor, ternyata ya hanya betul-betul untuk menurunkan Pak Harto. Iya. Dan selanjutnya atau setelah itu kembali melanjutkan kebiasaan Pak Harto yang seperti kita lihat sekarang ini, termasuk dugaan kebiasaan buruknya yang kita dulu ganyang bersama-sama. Itu balik lagi seperti ini. Kira-kira gitu, Prof. Kalau kata Bon Jovi, only the name is change. Baik, saya ke Pak Mulyadi ya. Seandainya ini Jokowi Prabowo ini kemudian berhasil begitu, ada 3 periode, akhirnya diperpanjang di amandemen undangnya. Ini kan kedepannya akan menimbulkan presiden buruk ya. Dampaknya seperti apa? Karena kan nanti akan diikuti oleh presiden nanti. Kalaupun Jokowi sudah turun, ada presiden lain akan mengikuti, akan diperpanjang di amandemen terus. Ini kan kayak cerita. Karena Bang Ilham tadi sudah nyebut jin korin ya, saya nyebut jin lagi nih. Kayak jin ini Aladin. Anda punya 3 permintaan, apa saja? Permintaan pertama ini, kedua ini, ketiga, beri saya 3 permintaan lagi, begitu. Gitu terus kan nggak selesai. Ini nanti kalau tiap kali hampir habis jabatannya, kemudian di amandemen lagi, ditambah lagi 1 periode. Udah habis di amandemen kan nggak selesai nih nanti. Oke, jadi gini sebenarnya ini, harus dipahami bahwa rakyat ini tidak bergolak karena dia sabar menunggu akhir periode itu. Itu dalam demokrasi kan, pemerintahan kan diatur secara periodik itu. Ya, jadi rakyat sekarang ini itu tidak bergolak, tidak marah. Ada banyak pihak yang menyembunyikan kemarahannya, yang menyimpan dendamnya, yang memendam ketidakpuasannya karena menunggu pemilu ini, menunggu masa jabatannya. Karena dianggap lebih konstitusional ya, menunggu. Itu sudah luar biasa, itu harus dihargai itu. Dan ini peringatan saya kepada calon, seandainya sekiranya betul-betul terjadi ya tukar guling itu terjadi, kemudian tadi yang disampaikan bahwa ada tukar guling di situ proses ini, ya kalau itu betul terjadi, saya bisa menduga bahwa Prabowo dengan Jokowi itu akan terpental. Catat aja itu, rekam ini baik pernyataan saya ini. Kenapa? Karena akan muncul orang yang sudah berani, Pak. Ya, yang tidak sabaran tadi. Akan banyak jumlahnya tuh. Akan banyak jumlah orang yang kelompok nanti yang muncul, yang berani. Dia berani ditangkap. Pasti dia berani ditangkap. Dia berani masuk penjara tuh. Karena tidak ada masalah tuh. Orang takut itu masuk penjara itu karena pidana itu. Itu karena moral tuh. Tapi kalau berurusan politik, nanti ada yang mencari investasi politik lewat penjara. Karena orang kalau di penjara itu investasi politiknya tinggi, gitu. Ya kan, selesai di penjara 3 tahun, 1 tahun keluar dia menjadi oposisi loyal. Wow. Ini maksudnya Kodari, bukan? Kalau Kodari enggak. Kalau Kodari tadi sudah masuk, teori saya ada 2. Dia adalah aktor strategi political decay. Dia adalah aktor yang melakukan pembusukan politik. Karena itu saya katakan tadi, kalau Pak Jokowi ini punya komunikasi yang baik, punya cara untuk membujuk dia, mintalah itu Kodari dan kawan-kawan agar jangan dia merusak dirinya tuh. Karena efeknya ini adalah kerusakan istana ini, Jokowi ini. Itu tadi. Tapi
Pak Mulyadi, ini menarik tadi Anda mengatakan jika ini tetap dipaksakan ada pemilu 3 periode, periode ketiga saya pastikan Anda tadi mengatakan pemilunya akan dipastikan, Mbak. Kenapa? Saya bilang tadi, tesis saya banyak orang yang diam karena menunggu Pak Jokowi bukan. itu. Anda tadi mengatakan pemilunya akan curang begitu. Anda tadi mengatakan seperti itu. Jadi Ya. kalau ini pemilunya akan curang. Nah, ini pemilu akan curang, akan direkayasa itu. Kenapa? Karena ada resistensi, ada penolakan tuh. Nah, untuk mencegah resistensi itu penolakan ini, pernah dengar enggak era Pak Harto itu? Era Pak Harto itu mencetuskan satu konsep yang sangat halus sekali untuk mencapai Golkar 100%. Ini Golkar Orde Baru ya. Apa konsep yang diluncurkan masuk di kampus itu? Itu golput itu. Golput sehingga orang yang apa namanya anti Golkar itu tidak memilih. Itu strateginya Pak Harto itu yang paling halus, yang paling cerdas, sampai-sampai intelektual banyak tertipu itu. Kenapa? Karena kalau dia masuk di bilik suara itu hanya 2 pilihannya waktu itu. Ya, kalau bukan Golkar, dia memilih PDI dan atau P3. Dan itu merugikan banyak kepala desa, merugikan banyak camat, wali kota karena sudah terlanjur menjanji bahwa itu 100% Golkar itu. Gitu. Nah, sama dengan ini nanti dia akan berusaha menjanji ya bahwa ini Jokowi, pasangan Jokowi dengan Prabowo ini menang itu. Itu kan? Salah satunya nanti kelompok-kelompok ini yang bekerja nih. Ya kan, kelompok-kelompok ini yang bekerja sehingga melakukan manipulasi. Kalau sudah manipulasi dilakukan ya dari awal seperti ini, bisa bayangkan pemilu aja. Ini aja sudah berani melakukan manipulasi. Saya dengar argumennya kemarin bahwa ini tidak melanggar. Apanya yang dilanggar? Ya melanggarlah kalau substansinya. Ya kecuali kalau kan dia mengatakan ini kebebasan. Ya benar kalau bebasannya tadi, tapi kalau nilai yang diusung, kan konstitusi mengatakan sekarang ya presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Itu bunyi pasal 7 itu, ya kan? Artinya jangan dulu berbicara 3 tahun kalau masih berlaku ini. Ya. Karena memang ada beberapa pakar hukum yang mengatakan apa yang dilakukan Kudori ini tidak bisa ditangkap karena hanya merupakan aspirasi, kecuali melakukannya dengan secara kekerasan gitu. Tetapi kita ingat Habib Rizik juga kena pasal penghasutan begitu kan. Nah, apakah ini juga sama, ini menghasut orang untuk melawan konstitusi? Kalau 3 periode itu tidak masalah memang. Yang bermasalah itu kalau dia mengatakan tadi Jokowi harus karena negara ini pecah. Itu sudah manipulasi itu. Iya. Ya terjadi pokoknya negara dalam keadaan sudah stabil. Nah, ini adalah tindakan provokasi untuk perpecahan. Justru dia melakukan perpecahan, disintegrasi nih. Disintegrasi politik. Iya Pak Rahmat, saya setuju Profesor Mulyadi tadi itu. Bahwa dia menghasut pertama, dia tahu bahwa amanah rakyat itu untuk sampai 2024. Menjadi presiden. Rakyat tidak pernah minta amanahnya itu dikembangkan menjadi 3 periode. Kalau mau 3 periode belakangan lagi. Ya Pak Mulyadi ya. Itu amat substansinya. Ya. Lalu yang kedua, Kodari ini kemudian dengan semangat sekali ya merasa betul-betul sebagai orang yang tahu persis persoalan. Padahal sebenarnya kalau dalam posisi sekarang ini, kalau dia saja misalnya kayak Mama Lauren, dia mengklaim dirinya sebagai paranormal, saya akan minta semua wartawan jangan siarkan karena tidak terukur dia. Saya mau sampaikan Pak Mulyadi, salah satunya media yang tidak pernah memuat Mama Lauren itu surat kabar kami, media kami. Kami sempat diprotes oleh teman-teman anak-anak di kantor nih. Kenapa Mama Lauren itu kalau dimuat ratingnya tinggi, banyak like segala macam gini nih. Saya bilang satu-satunya sumber itu yang saya kebingungan mencari konfirmasi kalau Mama Lauren bicara. Karena kan tidak bisa kita konfirmasi dengan tokoh-tokoh siapa itu. Ya. Dengan sumber-sumber lain. Nah, sama dengan Kodari sekarang ini, praktek Mama Lauren itu dilakukan oleh Muhammad Kodari. Bagaimana kita mengkonfirmasi itu? Bahwa apakah nanti ada Undang-Undang 45 dirubah, apa namanya, dan sebagainya. Kita semua ini kan terlibat, akhirnya menjadi berdebat panas itu. Salah satu inti soundbite-nya Kodari itu. Ini saran saya Mbak, kepada
saran saya kepada Mas Kodari dan kawan-kawan termasuk aktor lain yang mungkin dari kelompok kepentingan yang belum muncul atau yang sudah muncul. Ini kan mandatnya mandatnya Pak Jokowi ini kan sampai 2024 ya. Nah, berikanlah dia kesempatan untuk menyelesaikannya. Dukunglah dia untuk selesai. Jangan lagi ganggu dia dengan perpecahan, dengan polemik yang ada membuat dia tidak konsentrasi. Akhirnya kemudian dia berpikir macam-macam. Siapa tahu memang ada yang menggoda, ya kan? Sehingga dibilangi lagi pembohong kan? Kan kasihan. Kalau orang percaya betul pembohong, Pak. Kalau betul-betul ini percaya kan bahwa presiden itu pembohong, pas dia maju nanti kampanyenya semua jangan pilih pembohong, jangan pilih pembohong. Ini lagi tadi diputar lagi itu, Pak. Jadi panjang. Saya sarankan kepada dua ini aktor ini yang sedang bermain, hentikan ini. Ya, berikan dia kesempatan karena Pak Jokowi ini sesudah dia selesai di elit penguasa, masih ada elit di atasnya yang lebih terhormat, dia elit pengaruh. Bagaimana dia bisa berpengaruh terhadap bangsa ini dalam kebaikan itu, bukan keburukan tuh. Sebab nanti kalau dia gagal, ya dia gagal hanya sampai di sini nasibnya itu. Ya. Baik. Dan ini terakhir Pak Mulyadi soal pemilu yang direkayasa tadi. Tapi ada negara-negara lain mungkin ini ada yang terinspirasi seperti itu. Seperti Suriah begitu ya. Pemilunya kan 60% atau berapa? 70% dimenangkan oleh Assad begitu ya. Tapi kan itu ada yang mengatakan partisipasinya cuma 20% begitu kan. Lebih banyak golputnya. Itulah saya bilang tadi Mbak nanti. Karena mulai ini aja kan sudah melakukan mobilisasi nih. Ini kan teori ini mobilisasi politik namanya ini. Ya, jadi apalagi nanti kalau pemilu sudah bertambah lagi. Nah, mobilisasi politik itu dan manipulasi politik itu kejahatan politik itu yang luar biasa. Dan itu memungkinkan dilakukan pada saat pemilu nanti gitu kan. Iya, akhirnya Assadnya pun sekarang masih tetap jadi presiden meskipun pemilunya direkayasa ya. Jadi apakah itu juga bisa terjadi di Indonesia ya? Karena ada kan dari dulu kan ada jangan suriahkan Indonesia. Ini tampaknya kita jadi kalau pemilunya seperti ini lagi bisa-bisa ya seperti Suriah lagi. Saya mau usul kepada Anda, barangkali topik yang akan datang dicek betul apa benar itu ilusinya Kodari bahwa bangsa ini bisa aman kalau bersatu dengan Prabowo dengan ini karena ini ada dua kubu. Emang masih ada yang percaya Prabowo? Pertanyaan lebih sadis lagi ini. Ya, memang ada yang percaya. Prof Cipta aja tidak percaya itu. Ya itu pertanyaannya. Gebrak meja ini Bang Ilham. Bapak Ilham aja tidak percaya, bagaimana ceritanya itu? Enggak, sekurang-kurangnya bahwa apa yang dulu orang mempertarungkan dia bertarung sehidup semati zaman dulu Pak pendukung-pendukungnya itu, total dia lebur kepada yang lawan politiknya gitu. Iya. Nah, lalu sudah berlangsung 2 tahun. Apa aman negeri ini? Apa cebong seperti kampret benar-benar akur? Tidak, malah tambah gila sekarang ini. Ya, gara-gara diperpanjang ya pasti tambah polemik dong ya. Bukan, karena dia bersatu. Kalau kan udah bersatu sekarang dia. Posisinya sebagai anggota kabinet dengan iya, nyatanya masih. Apa cebong apa kampret berhenti itu bertarung? Enggak dong. Masih panjang ini. Nah, ini mau disatukan lagi jadi presiden dan wakil presiden. Jadi menteri pertahanan kurang bersatu tampaknya. Bukan, dia kan mengatakan dia punya tesis kan bahwa supaya amanah terpecah. Iya. Udah bersatu pasti pecah juga di bangsa. Sudah bersatu menjadi menteri pertahanan, nanti akan dipersatukan lagi jadi wakil presiden, nanti akan lebih tidak. Terpecah 16 tuh bangsa tuh. Baik. Terima kasih ini Bang Ilham. Agak sulit Mbak, saya katakan tadi agak sulit. Yang lebih baik berikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menata pemerintahnya dengan baik, selesai dia, kemudian dia bisa naik kelas menjadi elit pengaruh, itu mempengaruhi bangsa ini tentang kebaikan itu sangat mungkin diterima. Tapi kalau dia masuk di dalam wacana ini dan betul-betul terjadi, kampanye akan datang itu lebih dahsyat lagi itu, dan itu lebih berbahaya itu. Tapi kalau pemilunya direkayasa tetap menang dong, ya kan? Saya tidak berbicara begini, Mbak. Pemerintahan bisa itu. 32 tahun tuh Pak Harto berkuasa, tapi dijalankan dengan koersi. Nah, apakah itu pemerintahan demokrasi itu? Tidak bisa itu. Jadi saya bisa dijamin, bisa. Dia akan bertahan karena akan menurunkan tentara, polisi, intelijen. Jadi siapkan aja penjara banyak, siapkan aja penjara. Kalau tidak ada yang masuk penjara, artinya rakyat sudah masa bodoh. Bukankah hal itu sudah terjadi sekarang? Ya, kalau sekarang pun sudah terjadi itu sebenarnya. Akibatnya apa yang terjadi? Kita kan sudah lihat akibatnya. Iya.
akibatnya tidak ada kontrol terhadap kekuasaan. Padahal sebenarnya kontrol itu baik loh. Kontrol itu baik. Seperti tadi nasihatnya Prof. Cipta itu baik. Itu kontrol itu. Itu nasihat itu kan. Dan itu tidak bisa lagi dilakukan oleh DPR secara kelembagaan. Karena dia berkomplot tadi itu. Ya kan? Itu tidak bisa lagi dilakukan itu. Jadi tidak ada jalan lain. Dia menurunkan koersi, tentara, polisi, intelijen, dan birokrasi untuk mengancam, menakut-nakuti rakyat, untuk menteror. Artinya apa? Kita gagal lagi menyelesaikan transisi menuju ke tahap konsolidasi demokrasi. Kita tambah jauh dari otoritarianisme menjadi totalitarianisme. Wow, lebih parah lagi. Seperti kata Bang Ilham tadi ya, reformasi hanya untuk menjatuhkan Pak Harto begitu ya. Tapi nanti dilanjutkan lagi. Dan tidak ada reformasi dalam konteks sesudah itu, yang ada deformasi, yang ada pengerusakan tuh. Ya. Baik, luar biasa ini tampaknya banyak sekali ini yang ingin dimuntahkan ini ya soal 3 periode. Terima kasih nih Pak Mulyadi, Bang Ilham, juga Profesor Cipta sudah bergabung. Oh ini, kalau Pak Cipta ini kan tadi pakar komunikasi ya, mungkin saya ikut ini, promoin ini Pak Cipta ya, karena Pak Cipta ini juga membuka kelas Keju namanya Pak Cipta ya, Keju kelas Jumat begitu ya. Itu belajar komunikasi dari 7 presiden. Ini menarik nanti ya. Jadi itu bisa gabung di bulan Juli setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Daftar ini 4 kali pertemuan, ada biayanya 100.000. Batas pendaftaran 30 Juni 2021. Ada linknya ini nanti saya tampilkan ya. Jadi boleh kalau mau nanti dibahas juga nih gaya komunikasi 7 presiden ya Prof. Cipta ya. Baik, terima kasih. Ini tampaknya sudah mulai ini. Sudah 1 jam lebih kita ngobrol. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa bisa komen juga. Setujukah pertanyaannya begitu? Setujukah Presiden 3 periode? Jawab di komen ya. Kira-kira seperti apa? Kita juga melakukan survei kecil-kecilan melalui komen di channel ini. Saya Rahma Sarita. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.